Silahkan, Bang. Ya, Amang. Nasihat bagi pemuda-pemudi. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Baik, terima kasih kakak abang sekalian. Mari kita ikuti bahan yang sudah ada pada kita masing-masing ya. Pendahuluan, kitab pengkhotbah termasuk ke dalam kelompok kitab-kitab puitis atau sering dimasukkan kelompok karya sastra bersama kitab-kitab Ayub, Mazmur, Amsal, dan Kidung Agung. Jadi ada 5 kitab puitis ya kakak dan abang sekalian di Alkitab kita. Selain itu, kitab pengkhotbah juga dikelompokkan ke dalam kitab-kitab hikmat atau kebijaksanaan bersama dengan Amsal dan Kidung Agung. Jadi maksudnya begini, ada 5 kitab puitis, berisi puisi, gaya bahasa puisi. Nah, di dalam 5 ini dikelompokkan lagi ada 3 yang masuk dalam kitab hikmat atau kitab kebijaksanaan, yaitu Amsal, Kidung Agung, dan Pengkhotbah. Nah, ketiga kitab kebijaksanaan ini dipercaya sebagai karya tulis Raja Salomo. Kitab Pengkhotbah berisi perenungan atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kita bisa baca itu ayat 1, pasal 1 ayat 13. Khususnya mengenai nasib malang manusia dan kesia-siaan. Itu pasal 2 ayat 16, pasal 3 ayat 19, 9 ayat 2 dan 12. Serta bahwa untuk segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Ini salah satu bagian pengkhotbah yang paling kita kenal ya, yang paling familiar dengan telinga kita, yaitu pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. 5 ciri utama menandai kitab pengkhotbah. Yang pertama, kitab ini sifatnya sangat pribadi. Kenapa pribadi? Karena penulis seringkali memakai kata ganti aku. Ya, aku melihat gitu ya, itu seringkali di sepanjang 10 pasal pertama. Yang kedua, melalui sikap pesimisme penulis, kitab ini menyatakan bahwa hidup yang terpisah dari Allah itu tidak menentu dan penuh dengan kesia-siaan. Ya, istilah sia-sia terdapat 37 kali di dalam kitab ini. Dengan sini Salomo mengamati berbagai paradoks dan kebingungan dalam hidup ini. Itu contoh-contoh ayatnya ya. Yang ketiga, inti nasihat Salomo di dalam kitab ini terdapat di dalam 2 ayat terakhir. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Itu tertulis di pasal 12. Ayat 13 sampai 14. Sementara yang kita bahas malam ini pasal 12 ayat 1 sampai 7. Yang keempat, gaya penulisan kitab ini terputus-putus. Kosakata dan susunan kalimatnya termasuk bahasa Ibrani yang paling sulit di dalam Perjanjian Lama dan tidak mudah untuk menggolongkannya dalam masa sastra Ibrani tertentu, yaitu
Gaya bahasanya gaya bahasa puisi ya, puitis. Dan yang terakhir, yang kelima, kita berisi alegori yang paling indah dalam Alkitab mengenai seorang yang makin tua. Nah, itu yang kita bahas malam ini ya. Pasal 12 ayat 2 sampai 7. Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 7 merupakan nasihat khusus bagi orang muda yang diawali di Pengkhotbah 11 ayat 9. Nasihat ini juga berkaitan erat dengan kenyataan bahwa untuk segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya, ada waktu muda, ada waktu menjadi tua. Penjelasan ayat 1. Masa muda adalah masa yang paling menyenangkan, di mana orang-orang muda penuh dengan gairah, semangat, dan keinginan. Masa muda adalah masa seseorang berada pada posisi puncak, kesehatan dan kekuatan fisik, serta semangat dan keinginan untuk mencoba banyak hal. Di sini pengkhotbah menasihati agar pemuda dan pemudi ingat pada Tuhan di masa mudanya, karena di masa muda, orang muda dalam kemudaannya banyak menghadapi tantangan dan godaan atau cobaan. Kita bisa bandingkan Mazmur 25 ayat 7. Saya boleh kita langsung baca deh ayat ini yuk. Mazmur 25 ayat 7. Kak Flora Parapat, boleh tolong dibaca? Mazmur 25 ayat 7. Boleh emang. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Iya, ini pemazmur ya. Senada kan? Artinya orang muda kenapa diingatkan di masa muda, seperti pemazmur mengakui di masa muda orang cenderung mudah tergoda ya, mudah tergoda sehingga menjadi berdosa. Itu yang oleh pemazmur dikatakan dosa-dosa masa muda ya. Pengkhotbah tidak melarang orang muda menikmati masa mudanya. Itu bisa kita baca di pasal 11 di ayat sebelum perikop kita malam ini ya. Pasal 11 ayat 9 dan 10. Tetapi orang-orang muda juga perlu memberi perhatian pada hal-hal rohani atau spiritual agar tetap dapat menjalani hidupnya di jalan yang benar. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 4. Kak Clarissa, boleh tolong dibaca Kak Clarissa? Mazmur 119 ayat 9, sorry. Mazmur 119 ayat 9. Oke, Mang. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Iya. Ya, senada. Ya, jadi ingat Tuhan pada masa muda. Pemazmur mengkalimatkannya di Mazmur 119 ayat 9 tadi. Ya, jadi dengan apa orang muda menjaga masa mudanya tetap bersih? Dengan firman Tuhan. Ya. Sebelum masa muda itu lewat dan berganti dengan masa tua, di mana orang tua akan mengalami hari-hari di mana ia tidak lagi berdaya, menjadi lemah fisiknya, dan menganggapnya sebagai hari yang malang, dan mengatakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Mari kita bandingkan, itu Mazmur ya. Mazmur 90 ayat 10b. iPhone ini siapa iPhone? Gak ada namanya. iPhone. Isedo iPhone untahe. KIC bukan iPhone. Ada orangnya nggak iPhone ini? Aku emang Kak DP, lagi di jalan. Dia dong. Kenapa nggak ditulis namanya? Oh, tahe, saya naruh. Sambil nyetir, Mang. Berarti nggak bisa baca Alkitab? Nggak bisa, Mang. Lagi mau ada ketemu customer, Mang. Aduh, tahe. Ke bandara. Oke. Jadi dengar ya, Mang. Oke. Kak Valen deh, Kak Valentina. Tolong Kak Valen, Mazmur 90 ayat 10b. 10b ya, Mang. Atau dibaca seluruh ayat 10-nya deh. Masa hidup. Mazmur 90 ayat 10.
Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Iya, senada ya. Yang kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan itu. Jadi ketika sudah tua, orang hanya bisa bilang nggak ada kesenangan bagiku di dalamnya, karena hanya berisi kesukaran dan penderitaan. Ayat 2 sampai 7. Pengkhotbah menguraikan perubahan-perubahan situasi yang terjadi setelah masa muda berlalu dan orang berada pada kondisi yang sudah tua. Ada kalimat, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Kalimat ini menggambarkan situasi yang tidak lagi mudah. Cahaya matahari, bulan, dan bintang-bintang menggambarkan masa muda yang cerah dan ceria. Ya, ketika semua menjadi gelap, maka berlalu jugalah kecerahan dan keceriaan itu. Lalu ada kalimat, nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Ya, usia tua bukan saja menurunkan kekuatan fisik, tapi juga banyak hal yang menjadi menurun, termasuk nafsu makan. Ya, jadi orang kalau sudah tua tidak lagi, di satu sisi kadang-kadang karena usia dan penyakit dilarang makan banyak macam-macam. Tapi di samping itu memang usia membuat orang tidak lagi sekuat nafsu makannya seperti ketika masih muda. Lalu karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan, itu tertulis di ayat 5. Lalu dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, itu tertulis di ayat 7. Nah, dua kalimat ini menggambarkan kematian. Jelas ya, kita tahu ya. Melalui dua kalimat ini, pengkhotbah mengingatkan sebagaimana yang ia tulis di pengkhotbah 3. Bahwa untuk segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Maka sebelum orang-orang muda tiba pada masa itu, yaitu masa tua dan meninggal dunia, hendaklah ia mengisi masa mudanya dengan tidak melupakan Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Relevansi dan aplikasinya yang pertama, dakaulahan mula kosong. Apa artinya ini? Tak bisa mengembalikan lagi masa muda, Mang. Iya, tidak bisa kembali ke masa muda, atau masa muda tak akan pernah kembali. Masa muda adalah masa yang paling indah, penuh gairah, karena itu banyak orang tua yang merindukan kembali ke masa muda. Tapi dah kaulah mula koso, ya kan? Pengen balik lagi, padahal dah kaulah mula koso. Karena itu selagi muda, biarlah orang-orang muda menikmati masa mudanya yang ceria, agar kelak sesudah tua ia tidak menyesal dan ingin kembali ke masa muda. Iya, bahaya ya kalau orang sudah tua pengen kembali ke masa muda, itu bahaya. Adong bata-bata dakuboto yatusi hamudo majekari. Bang Roni, apa artinya majekari, Bang? Gaya anak muda, Mang, tapi tidak sesuai dengan umurnya. Sudah tua tapi majekari gitu. Bergaya muda tapi nggak sesuai lagi dengan umurnya. Ya, itu negatif, itu konotasinya ya. Dan berbahaya gitu. Masa muda adalah masa yang paling menyenangkan. Banyak hal ingin diketahui, dieksplorasi, dan dicoba. Tetapi ada satu hal yang harus diingat orang-orang muda, yaitu agar di masa muda mereka ingat pada Tuhan. Memberi perhatian pada hal-hal rohani, hal-hal spiritual. Sebab di masa muda, orang-orang muda banyak menghadapi tantangan dan godaan, cobaan, yang bila tidak hati-hati dan tidak kuat iman, akan dapat menjerumuskan mereka pada dosa. Yang kedua, ada ungkapan chance never come twice. Kesempatan tidak pernah datang dua kali. Demikian juga kesempatan untuk mengingat dan mendekatkan diri pada Tuhan juga belum tentu dapat datang dua kali. Dan kalaupun kesempatan itu datang kembali, kelak di usia tua, ya bisa aja ya,
Misalnya jadi sintua atau melayani di gereja, ketika muda nggak mau, nggak bisa karena masih sibuk dengan karir, kerjaan di kantor, lalu sesudah sudah pensiun dari pekerjaan, kemudian dia mau menjadi sintua atau melayani atau jadi penginjil atau jadi pendeta gitu ya, bisa. Persoalannya ketika kesempatan itu datang kembali, apakah kita masih sekuat dulu ya, sekuat dulu waktu masih muda, baik fisik maupun psikisnya ya. Ya, dan kalaupun kesempatan itu datang kembali kelak di usia tua, kondisi fisik dan kemampuan berpikir dan berkarya tidak lagi sama seperti waktu muda. Kita ingat lagu, hidup ini adalah kesempatan. Ya, baitnya yang jelas-jelas mengingatkan itu adalah, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila tiba saatnya nanti ku tak berdaya lagi, maksudnya udah tua kan, hidup ini sudah jadi berkat. Yang terakhir, yang ketiga, selain sebagai makhluk sosial, manusia juga adalah makhluk spiritual. Manusia bukan hanya membutuhkan hal-hal untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, makanan, pakaian, tempat tinggal, materi, dan sebagainya. Manusia juga membutuhkan hal-hal rohani untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. Terutama sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, selain sebagai pemenuhan kebutuhan spiritual, pemuda-pemudi Kristen juga harus mengingat Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, sebab itu adalah ungkapan rasa syukur kita, ya. Jadi kita lakukan firman itu bukan hanya karena memenuhi kebutuhan spiritual, kakak dan abang, tapi sebagai ungkapan rasa syukur kita atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Baik, demikian kakak dan abang bahan yang bisa saya persiapkan. Silahkan Kak moderator tadi, Kak Isedo Tahenaki moderator. Saya take over aja, Mang, karena Kak yang operator KL nggak bisa masuk, Amang. Kenapa? Tadi bukannya bisa? Udah, tapi kelempar mungkin nggak bisa linknya connect internetnya bermasalah di tempatnya. Oh gitu, oke. Nggak bisa connect laptop lagi ya, Mang, koneksinya. Nah, jadi nanti masuk akan disambung, gitu. Oh, itu ada masuk KL-nya. Halo KL, udah bisa? Halo Bang. Oke, ya. Silakan Kak. Tadi aku tuh nggak bisa masuk. Abang udah sampai mana tadi? Amang udah selesai pemaparannya? Sudah. Oh, maaf ya Amang. Jadi nggak enak. Kalau gitu kakak abang mohon maaf juga karena memang aku sudah tidak mengikuti pemaparan dari Amang. Jadi kalau bisa ya mungkin kita mulai aja di pertanyaan kakak abang, siapa tahu ada yang mau bertanya. Oke, aku simpulkan dulu ya Kak. Tadi materinya mengenai masa muda, di mana masa muda itu masa yang sangat berharga, dan sesuai itu memang lagu kebangsaannya Pedera, Mang, lagu masa muda. Oh iya. Jadi di sini kita menggambarkan bagaimana sebagai remaja bisa menikmati masa muda dengan berkarya, dengan melayani Tuhan, dan kesempatan itu tidak akan bisa kembali lagi. Nah, mungkin itu yang bisa saya garis bawahi KL. Mungkin dari paparan dari Amang Hotma bisa membuat suatu pertanyaan yang mungkin nanti kita bisa sampaikan kepada adik-adik remaja di perkelas PA nanti. Oke, kami persilakan. Silakan KL. Oke, terima kasih ya Bang. Dari kakak yang lain mungkin ada yang mau ini? Saya boleh bertanya, Kak? Boleh Kakak Linda. Ya, Amang terima kasih penjelasan yang sangat baik.
detail ayat per ayat, jadi kita mudah mengerti. Ayat ini ditujukan khusus bagi pemuda-pemudi yang dengan kata lain, dengan bahasa sehari-hari ini, bahasa sehari-hari ya ini kayak menakut-nakuti gitu ya kalau saya membaca. Eh, eh, Kalian jangan begini ketika muda karena nanti kalau tua begitu gitu ya. Jadi kesannya seperti membuat kita takut, cemas, khawatir gitu ya. Benar, ini nats ini memang ditujukan untuk anak muda karena audiens karena yang kita ajar juga anak muda gitu ya, anak-anak remaja. Cuman saya mau sedikit menggarisbawahi karena kita rata-rata kita orang tua kita juga udah tua ya. Saya mau menyorot dari sisi pandang kebalikannya ke orang tuanya. Rata-rata kita pasti orang tua kita udah umur di atas 65 lah ya, 65, 70 dan seterusnya. Atau 60 lah ya kalau masih ada yang kayak, oh ada Ruth ya, Ruth masih muda mamanya. Kalau saya sih kalau melihat dari sisi pandang orang tua, saya kurang happy ya membaca pengkhotbah ini karena kayaknya kok menderita sekali jadi orang tua gitu ya. Kalau padahal tidak seperti itu seharusnya. Cuman karena ini memang ditekankan kepada anak muda, ya memang harus disampaikan seperti itu mungkin supaya waspada gitu ya ketika masa muda supaya dia tidak bercanda, tidak bermain-main, membuang-buang waktu di masa muda gitu ya. Kalau saya sih ketika berbicara kepada kaum tua, saya lebih senang mengingatkan mereka dengan ayat di Yesaya 46 ayat 4 ya. Coba saya bantu bacakan. Mana kacamata? Oke, Yesaya 46 ayat 4 ini selalu saya tekankan kepada orang-orang tua karena orang tua saya kebetulan umur 79 sama dengan mertua juga 82 seperti itu ya karena mereka ada di masa-masa yang sangat kritis secara rohani bukan rohani apa sih kritis secara ya udah nggak pede lagi, udah merasa lemah, merasa tua, merasa nggak berguna sehingga kalau kita sampaikan ayat-ayat pengkhotbah ini ya tentu saja mereka nggak happy ya. Kalau saya sih senangnya di Yesaya 46 ayat 4 sampai masa tuamu aku tetap sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu dan seterusnya aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus gitu. Artinya sampai Tuhan beri kita umur panjang pun Tuhan nggak akan pernah melepaskan kita ya dari tangannya karena dia tetap membimbing kita gitu. Nah pertanyaan saya kenapa di pengkhotbah ini kok mereka seperti iya benar sih benar bahwa ya memang begitu kondisi nanti di kondisi kalau dibandingkan muda dengan tua gitu ya. Maksud saya kenapa di pengkhotbah ini tidak ada kabar bahagianya? Kalau menurut saya kok dia ini sangat mempunyai gambaran yang tidak tidak memberikan satu gambaran yang sukacita buat kita. Harusnya kalau kita muda terus kita diinformasikan bahwa nanti tua jangan khawatir Tuhan tetap akan menjaga kamu, tetap akan melindungi kamu. Mungkin kita akan lebih happy ya menjalani masa-masa muda kita gitu. Kita akan lebih semangat karena sampai kapanpun kita akan tetap seperti saat ini tidak berkurang sedikit pun kasih karunia Tuhan kepada kita gitu loh ya. Apa saya salah pengertian apa gimana, minta tolong dijelasin Amang ya. Kasih Amang. Oke, terima kasih Kak Linda. Sama-sama. Kita mungkin tambah satu lagi, mungkin dari kakak Abang biar Amangnya, atau Amang mau mau satu dulu atau kita tunggu aja Amang? Kita tambah satu lagi.
Bisa 3, bisa di satu sesi, Kak, 3 orang. Oh, oke kalau gitu, Amang. Kakak abang yang lain? Saya Kak, Oke, Bang Roni. Amang, saya mau bertanya, Amang di sini kan, Amang melihat kan menyatakan kita tidak bisa balik lagi. Hidup ini kesempatan. Dan sekarang ini kan di remaja itu, bagi mereka itu hidup di masa muda itu cuma belajar. Belajar untuk seperti ini kan dari SMP berusaha untuk dapat SMA yang SMU mereka unggulan, dari SMU-nya mereka mendapat tempat kuliah yang mereka inginkan yang punya nama atau negeri. Jadi berusaha untuk belajar. Jadi terkadang mereka tanpa mereka sadari mereka memiliki talenta. Mereka belajar musik, mereka mungkin apa. Tapi untuk mengarahkan itu sepertinya harus kita toel dulu, pakai talentamu, pakai apamu. Seharusnya dari mereka dalam masa muda ini, setidaknya kita bisa menyampaikan kapan lagi kamu melayani. Cuma kesadaran untuk itu, mereka tidak akan pernah menawarkan diri mereka. Saya bang, saya kak, itu. Siapa yang mempelajari musik atau gimana, terkadang dari orang tuanya baru kita dapat info. Tolong coba bang, ngalatihan nih, piano, ngalatihan masalah. Jadi mereka diam aja. Jadi belum ada kesadaran bahwa di masa muda ini saya harus melayani. Saya masa muda ini saya pakai untuk mengasah di mana di gereja kita memang sangat diuntukkan itu di remaja ini ada remaja yang benar-benar kita persiapkan, kita bimbing untuk mereka jadi pelayan atau yang siap inilah untuk kemanapun mereka pakai untuk dapat melayani. Karena yang kita lihat pelayan-pelayan remaja itu di kampus mereka itu mereka menjadi pioner. Itu yang kita lihat dan itu kesaksian dari adik-adik ex remaja kita, Amang. Cuma ini kita mau menggugah maunya mereka menawarkan diri, malah mereka yang mengusulkan, bukan dari orang tua mereka, Amang. Dari situ, Amang, melatih. Oke, makasih ya, Bang. Kita tambah satu lagi dari siapa ini? Kakak? Ada yang mau lagi? Kakak yang lain? Kak Ratna? Kak Flo? Karat, udah dipanggil namamu, Karat. Maaf, Kak Ratna. Apa-apa, KL, itu memang haknya moderator. Tanya ya Bang. Itu kan ada kan? Nimpalin yang Kak Linda bilang sih Amang. Tadi coba baca dari awal perikop ya. Nasihat bagi pemuda-pemudi yang ada 3 ayat yang kita nggak baca ya. Di situ ada kata-kata yang menurutku juga agak, ini pasal memang sendu sekali ya. Jadi agak ngeri juga gitu loh. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan gitu ya. Sebenarnya memang perlu juga sih menurutku untuk menyampaikan bahwa menjadi orang yang benar itu memang nggak selalu happy gitu ya. Tapi aku hanya kepikiran bagaimana menyampaikan kepada mereka tentang perikop ini dan tidak membuat mereka jadi seperti ternyata hidup ini sia-sia gitu ya. Seperti yang dinyatakan pengkhotbah ini Amang. Karena membaca ini pun sebenarnya agak drop juga ya rasanya ya. Bagaimana Amang kira-kira sejauh mana sih kita menyatakan bahwa memang hidup ini sebenarnya ya ya seperti ini gitu bahwa ya seperti nyatakan pengkhotbah ini gitu. Bagaimana kita mengartikan bahwa kemudahan adalah kesia-siaan itu Amang. Itu sih yang aku mau tanya Amang. Terima kasih Kakak Ratna. Amang Hotma kita kembalikan ke Amang. Kita ada 3 pertanyaan dari Kak Linda ke
sama Abang Roni sama Kak Ratna. Oke, Mungkin baik. Ya, baik. Terima kasih kakak dan abang sekalian atas masukan ya, respon dan pertanyaannya. Yang pertama dari Kak Linda, ya hampir sama dengan Kak Ratna juga. Yang pertama kita harus melihat konteksnya bahwa perikop ini memang ditujukan untuk anak muda gitu ya. Jadi itu dulu. Pokoknya makanya dikatakan judulnya itu kan nasihat untuk pemuda dan pemudi. Jadi ini untuk konsumsi orang muda. Kalau saya pakai pinjam istilah ini memang untuk konsumsi orang-orang muda, bukan untuk orang tua. Ya, sekali lagi ini memang untuk orang muda, bukan untuk orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah karya sastra yang puitis ya, kalimat-kalimatnya puitis, berupa puisi ya, mulai dari pasal pertama sampai pasal terakhir, sama dengan Kidung Agung ya kan. Kalau kita bahas Kidung Agung lain lagi nanti pertanyaannya, wah ini kok begini nih, bagaimana ini mau disampaikan kepada anak muda atau remaja gitu ya. Iya, itu jadi gaya bahasa puitis, maka tidak heran kalau kalau kakak abang ada yang suka tulis puisi, kadang-kadang puisi itu kan simbolis ya, jadi dipakai kata tapi bukan itu maksudnya, tapi adalah simbol gitu ya. Jadi seperti tadi matahari, bulan dan bintang-bintang gitu. Iya, matahari menjadi gelap ya ketika dia terbenam, ya kan. Bulan justru muncul waktu malam. Tapi walaupun di malam hari ada bulan, malam hari ada bintang, tapi ketika bersinar tidak tertutup awan kan kelihatan sinarnya dan terang dan indah gitu ya, indah gitu. Ingat yang menuntun orang maju sampai ke bayi Yesus justru adalah bintang ya. Jadi itu yang mau digambarkan, simbol-simbol bahwa ketika masa muda itu adalah masa yang cerah, terang, sehingga ibarat matahari, bulan, bintang itu bersinar indah gitu. Nah, kalau itu sudah lenyap, artinya berlalu juga, lenyap juga masa muda itu, berganti dengan masa tua itu. Ya, jadi kadang-kadang hiperbol ya Kak Linda dan Kak Ratna, memang gaya bahasanya begitu memang. Iya, jadi masa iya kok nggak ada bahagianya, kabar bahagianya sama sekali gitu ya. Ini kok serem banget, malah kata-kata yang dipakai serem. Kak Ratna bilang sampai ngedrop datanya gitu ya. Kak Linda bilang jadi serem, jadi menakut-nakuti, jadi ngedrop. Ya, nggak usah takut Kak Linda. Kak Ratna juga nggak usah ngedrop. Ini tetap firman Tuhan ya, maksudnya tentu baik ya. Nah, memang ketika ini dimasukkan pada kanon, ada pergumulan, ada perdebatan, ya, yang ya artinya ada kelompok yang ini kayaknya nggak bisa dimasukkan Alkitab ini, nggak ada Alkitabiahnya sama sekali gitu. Ya kata Tuhan aja jarang gitu ya diucapkan di kitab pengkhotbah ini. Tapi ketika dibaca berulang-ulang oleh para bapak-bapak gereja dulu sebelum menyusun Alkitab seperti yang kita terima sekarang, berulang-ulang dibaca, ternyata ada nasihat, ada hal positif yang bisa diambil dari situ, dan ini memang sebagai karya puisi tidak bisa ditafsir harafiah gitu ya. Jadi itu yang berikutnya. Lalu sebagai karya puisi, kalimat kesia-siaan itu dari sisi rohani memang kok nggak mendidik gitu kan. Kalau sia-sia lalu buat apa hidup gitu kan. Padahal lagu hidup ini adalah kesempatan, justru kesempatan itu jangan disia-siakan supaya jadi berkat. Nah, tapi yang mau dikatakan oleh pengkhotbah melalui kalimat sia-sia yang sampai
berapa tadi 37 kali ya kalau nggak salah, berkali-kali muncul itu di kitab pengkhotbah itu kata sia-sia. Ini membuat ada penafsir yang mengatakan sepertinya Raja Salomo menuliskan ini ketika ia sudah melewati masa muda dan menyadari ya di masa tuanya ternyata dia, kakak abang ingat ya, apa yang terjadi di masa tua Salomo? Allah murka kan? Allah murka padanya karena ia jatuh dalam dosa. Ada banyak istrinya, ratusan, ribuan. Lalu di antara istri-istrinya itu ada yang membuatnya, menariknya menjadi penyembah berhala. Ya, itu dosa Raja Salomo yang pada akhirnya ya. Nah, ada penafsir yang mengatakan sepertinya dia menuliskan ini ketika dia sudah di masa tua, lalu dia ingat kembali, mungkin yang mau dia katakan sebenarnya bahwa semuanya berlalu itu. Bahwa semuanya akan berlalu, tapi dia pakai kata bahwa semuanya sia-sia. Gitu, ya. Jadi kita melihatnya dari sisi keduniawian, kemanusiawian. Kalau kita tempatkan diri kita pada posisi Salomo, ya bahwa semuanya sia-sia. Dalam arti semuanya berlalu. Yang mau dikatakan sebenarnya nggak ada memang yang kita bawa gitu loh. Ya, nggak ada yang kita bawa. Nah, tapi Kak Linda dan Kak Ratna, kalau kita baca pasal 11 ayat 9 dan 10, di situ sebenarnya ada kalimat yang menurut saya positif lah ya, menyenangkan. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, ya kan, bersukaria. Jadi ini sesuatu yang menyenangkan tentu ya. Walaupun ada lanjutannya nanti di ayat di kalimat berikutnya ya. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi, nah itu ya. Jadi sebenarnya nggak dilarang, seperti saya katakan di uraian itu ya, nggak dilarang orang muda menikmati masa muda, hanya ingat Tuhan, itu kok yang mau dikatakan ya. Silahkan menikmati masa mudamu, hatimu bersukaria, menuruti pandangan matamu, tapi ketahuilah, karena segala hal itu Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jangan takut pada kata pengadilan, kakak abang, jangan kita negatif thinking dulu. Pengadilan, kalau dia nggak salah kan nggak dihukum, benar nggak? Ya kan itu, ya. Jadi pengadilan siapapun akan menghadapi. Gitu. Tapi kalau tidak salah, ya tidak akan dihukum. Karena itu, supaya tidak dihukum, lalu pengkhotbah mengingatkan, ingatlah pada penciptamu pada masa mudamu. Boleh kau nikmati kemudaanmu, tapi ingat pada penciptamu di masa muda itu, ya. Nah, mengenai dari sisi orang tua, ya bisa jadi memang, ya kalau untuk ulang tahun memang yang paling bagus itu Kak Linda Yesaya itu ya, Yesaya 46 ayat 4 itu, dan itu ada lagunya toh, sampai masa tuamu. Ya, itu biasanya lansia yang nyanyi itu biasanya ya, opung atau kor lansia. Iya. Ya, Bang Roni, iya, kita hidup ini adalah kesempatan, kita tidak bisa balik lagi ke masa muda, sementara anak-anak remaja zaman sekarang fokusnya pada pendidikan, ya. Fokusnya pada pendidikan, dari SMP mau masuk SMA, kalau bisa SMA favorit, kalau bisa SMA negeri, ya. Lalu nanti sudah SMA, kalau bisa masuk PTN, masuk sesuai jurusan, sesuai keinginan, gitu, ya. Cuman Bang Roni, remaja belum ada kesadaran sehingga remaja tidak mau mengajukan diri, padahal dia punya talenta. Mungkin kita perlu hati-hati, Bang. Mungkin bukannya dia tidak mau mengajukan diri, tapi dia malu mengajukan diri. Nah, kita harus paham ya, sifat-sifat karakter remaja. Ini kita bicara remaja kan. Remaja kan saya nggak tahu kakak abang yang punya anak remaja,
Remaja kan biasanya kalau di rumah wah udah seenaknya gitu kan. Di luar kan gaib kan, bener nggak? Kak Neda, bener nggak Kak Neda? Iya kan? Betul, Ya, Ama. iya. Kalau di rumah wah udah bahkan kadang-kadang mungkin kesannya seenaknya sama mamanya, sama papanya gitu. Tapi giliran di luar kan. Nah, ini pengalaman ini. Kalau guru malua, nah itu pada jaim semua, pada diem-diem, malu, ditanya nggak mau jawab, apa, takut-takut, tidak ekspresif, tidak berani berekspresi, hanya satu dua gitu ya. Nah, jadi Bang Roni, saya pikir saya mungkin lebih mengatakan bukannya mereka tidak punya kesadaran atau tidak mau mengajukan diri, tapi sepertinya lebih tepatnya mereka malu. Iya, malu mengajukan diri gitu ya. Maka Bang Roni, tugas Abang lah dan kakak-kakak untuk mencari dan membangkitkan mereka kemauan mereka, lebih tepatnya mungkin keberanian ya. Ya, Bang Roni ya, keberanian. Tugas kita, tugas kakak dan abang PDR membangkitkan keberanian mereka gitu. Jangan malu karena kan biasanya kan orientasinya kenapa malu? Malu sama teman-teman kan gitu. Jadi orientasinya kan malu dilihat orang, teman-teman, dilihat remaja gitu. Saya nggak tahu kakak dan abang kalau misalnya mau nunjuk remaja baca warta di ibadah remaja atau jadi song leader, apakah selalu semuanya ya siap gitu atau ada yang jangan dulu lah atau sedikit malu-malu atau nah kalau kesan yang sering saya lihat adalah ketika terutama baca warta dan berdoa itu kan baca warta dan berdoanya kan ngebut kayak 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 pesawat jet gitu. Kenapa? Supaya cepat selesai kan gitu kan, bener nggak? Iya kan? Ya kalau saya berapa kali melayani ibadah remaja gitu kan, doa seperti yang terakhir itu siapa itu yang berdoa sebelum mulai ibadah itu perempuan ya. Waduh cepetnya doanya sampai nggak. Saya ngerti, saya paham kenapa. Ya dia pengen cepat selesai gitu. Ya jadi berada di depan didengar orang itu kan sesuatu yang membuat remaja itu tidak nyaman ya. Kita juga pasti pernah lah mengalami hal-hal itu ya. Jadi bukannya nggak mau mungkin Bang. Nah, tugas Abang lah membangkitkan keberanian ya. Tugas kita bersama untuk membangkitkan keberanian remaja-remaja kita ya untuk berani tampil, berani menunjukkan talentanya untuk melayani Tuhan. Jadi itu yang mungkin kita perlu tekankan supaya fokusnya tidak ke temannya, dilihat teman gitu kan, bukan. Yang penting dilihat Tuhan. Ya, Kak Ratna ya bahasanya sendu ya, kata puisi Kak ya. Sendu seneng duit kali ya. Oh, bukan ya, bukan sendu seneng duit ya. Ya, gaya-gaya puisi memang begitu ya, kelam, kelabu gitu ya. Bahkan memang kata-kata yang ekstrim, makanya yang saya katakan tadi hiperbol itu ya. Hiperbolik kesannya bahwa hidup ini sia-sia gitu. Biasanya kan kalau orang yang menganggap hidup ini sia-sia kan itu dalam ada titik putus asa ya, betul ya. Biasanya kan orang ketika sudah putus asa, sudahlah nggak ada gunanya, sudahlah nggak ada gunanya gitu, enggak ya. Tentu bukan itu yang kita tekankan kalaupun kita misalnya mau sharingkan ini kepada para remaja ya bahwa hidup ini akan berlalu gitu. Lalu dan tidak ada yang kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini. Tapi jadikan hidup ini tidak sia-sia. Mungkin kita ke sana ininya ya. Jadi ya boleh pengkhotbah berkata hidup ini sia-sia, tapi bagi anak Tuhan tidak ada yang sia-sia dan tidak boleh menjadi sia-sia. Iya, begitu Kak Ratna, Bang Roni, dan Kak Linda. Terima kasih, Amang. Ini ya, Amang ya, aku tuh senang dengan Amang tadi yang bilang mencoba menonjolkan keberanian anak-anak remaja kita.
Aku mau bilang Amang, hari ini pun aku mau kasih kesaksian juga Amang, karena memang hari ini di ibadah bertugas itu adalah adik-adik saya Amang. Nah waktu itu aku nggak menunjuk mereka satu-satu, tapi aku cuman bilang di grup mereka, kebetulan nih Dek, KTB kita bertugas di minggu depan. Di antara kalian, adakah yang berminat? Terus nggak berapa lama mereka langsung mengajukan diri sendiri Amang. Saya ya kak, gitu. Jadi aku kayak, wow, ini anak-anak yang masih belia sekali, berani gitu. Berarti memang benar kata Amang, mungkin memang kita harus pakai kata-kata puitis sekali ya Amang ya, biar mereka itu merasa terpuji, merasa benar-benar, oh ternyata aku bisa nih kayak gitu. Itu sih Amang. Terima kasih Amang, dan kakak-kakak yang lain mungkin ada yang mau merespon atau mau nambahin atau mau bertanya, kakak, abang. Amang, selamat malam. Maaf, saya nggak bisa buka kamera karena masih di jalan, Amang. Tapi saya menyimak dari awal karena memang sudah ada janji sebenarnya dari kemarin. Jadi maaf nggak bisa open cam, masih dalam perjalanan. Amang, begini, yang saya mau bertanya tentang mempergunakan masa muda kita dengan sebaik mungkin sehingga tidak ada penyesalan nanti di masa tua. Nah, dari yang tadi kita baca ayat dan pembahasan hari ini, sebenarnya seringkali lah ya menjadi pergumulan karena memang kalau saya sih merasa kalau saya masih muda saat ini gitu Amang ya. Dan saya ingin mempergunakan waktu saya sebanyak mungkin terutama di dalam pelayanan. Cuman kadang-kadang terkendala dengan beberapa hal, contoh kasus dalam hal misalnya urusan rumah tangga atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nah, yang saya mau tanyakan, dan beberapa kali memang saya tersentil sih Amang dari khotbah salah satu Amang pendeta resort kita, bahwa bilang bahwa pelayanan itu lama-lama di gereja pun sebenarnya tidak berarti kalau kita meninggalkan pekerjaan kita di rumah. Nah, yang seperti itu kan, ini masalah pelayanan ya Amang saya di PDR gitu loh Amang. Nah, yang saya ingin bertanya Amang, pergumulan yang saya alami saat ini, saya ingin penjelasan dari Amang mengenai masa muda, karena saya merasa saya masih muda, saya harus mempergunakan masa-masa muda saya ini semaksimal mungkin untuk melayani Tuhan, terutama di kategori remaja. Cuman kadang kala terbentur dengan kondisi urusan di rumah, dan itu bisa membuat gesekan juga dengan orang rumah gitu loh Amang. Nah, dalam posisi seperti sekarang, karena saya ingin dalam melakukan pelayanan itu saya ingin maksimal dan bisa mempergunakan waktu saya sebaik mungkin. Kalau memang saya harus melakukan itu, saya akan maksimal. Cuman terkadang kalau sudah asik dalam artian di dalam pelayanan ini, saya memang terkadang melupakan beberapa hal yang memang harusnya lebih penting gitu Amang. Dalam arti lebih penting itu ya urusan keluarga gitu Amang. Nah, saran dari Amang seperti apa ya Amang supaya hal ini dari mempergunakan masa muda ini sebaik mungkin, tetapi saya tetap memprioritaskan dalam arti gimana Bang? Terkadang saya keasikan aja gitu Amang, yang akhirnya membuat ada gesekan-gesekan tersebut. Nah, pernah saya dengar bahwa ada khotbah dari pendeta yang lain juga bahwa memang kalau kita melakukan sesuatu itu terlebih dalam melayani, ya kita harus maksimal gitu. Jadi kadang-kadang gesekan itu tuh saya jadi bingung harus seperti apa. Itu sih Amang. Terima kasih. Terima kasih Kak Betty. Ada yang mau nambahin lagi? Kaneda barangkali? Aku KL. Oh, Kak Diana. Ya, Amang, aku mau bilang ini Amang, supaya kita tetap melayani walaupun sudah agak mulai menua. Kayak Amang kan sudah lama pelayanan. Apa sih tipsnya Amang supaya kita tetap bisa melayani Tuhan dengan berjiwa muda di tengah-tengah kesibukan ini Amang? Boleh bagi tips nggak Amang?
supaya pelayanan itu kalau berjiwa muda kan kita pasti tetap happy, tetap sukacita gitu Amang ya. Makasih. Terima kasih Kak Diana. Gimana nih Amang, udah 2 pertanyaan kita dapat. Mau kita tambah 1 lagi dari kakak Abang atau mau? Boleh kalau ada. Boleh ya Amang ya. Oke, dari kakak yang lain, Kak Isya. Kak Isya itu sepertinya sudah banyak catatan. Belum, Kak. Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, saya coba jawab ya. Yang pertama dari Kak Betty. Kak Betty. Oh iya, Kak Betty. Ya, harus di satu sisi dikatakan kalau mau melayani harus maksimal. Nah, pengertian maksimal ini apa sih? Seperti apa gitu ya? Maksimal itu apakah harus semuanya dikerjakan atau apakah harus tuntas semuanya lalu dikerjakan dan harus tuntas gitu mengerjakannya, atau apakah memang maksimal dalam arti memberi waktu sepenuhnya itu ya. Jadi kita mungkin perlu sepakati dulu bersama apa arti maksimal. Nah, kalau maksimal itu yang paling baik adalah maksimal dalam arti ketika kita tiba mau berhadapan dengan satu tugas pelayanan atau kita mau mengerjakan satu tugas pelayanan, maksimal adalah lakukan dan berikan yang terbaik itu ya, sebaik-baiknya gitu. Nah, ini berkaitan dengan kenapa kita, kakak dan abang, di semua lini aras bentuk pelayanan itu perlu persiapan. Benar nggak? Sermon ini kan dalam rangka persiapan, kan kakak dan abang sekalian, benar ya? Iya kan? Iya. Kenapa sih PDR kok harus sermon? Atau kenapa Perhaladu harus sermon? Nah, gitu ya. Pendeta harus sermon itu dalam rangka persiapan. Ya, jadi bukan hanya membahas siapa yang maragenda, siapa yang kepartanyangan, siapa yang melayani di jam ini, di hari ini, di partangan di week ini, bukan, tapi persiapan. Jadi dibahas firmannya, perikopnya didiskusikan supaya mendalam gitu. Jadi yang disampaikan itu betul-betul mendalam, mencapai sasaran, mendarat, bisa diterima dan relevan, dan yang paling utama menjadi berkat gitu ya. Itu sih kalau menurut saya pengertian dari maksimal adalah memberikan yang terbaik atau sebaik-baiknya gitu. Apapun ya, tugas pelayanan apapun yang kita harus kerjakan. Nah, lalu mengenai bagaimana kadang-kadang terjadi gesekan atau benturan antara pelayanan dan yang berkaitan dengan keluarga atau kepentingan keluarga. Nah, untuk itu Kak Betty harus bijaksana. Kakak-kakak dan abang yang lain yang juga sudah berkeluarga ya, punya tanggung jawab juga kan. Suami, anak-anak, keluarga gitu, istri, keluarga ya, bagi abang kita perlu ingat mungkin yang pertama, mana lebih dulu yang kakak abang terima dalam hidup ya, kakak abang. Kakak abang jadi PDR dulu baru jadi istri, menikah, atau menikah dulu baru jadi PDR? Ini Menikah dulu, Amang. nah itu ya, jadi mari kita lihat fakta itu gitu loh ya, fakta itu ya. Jadi menikah dulu baru jadi PDR. Nah, mari kita lihat dulu yang duluan ini, pernikahan ini. Ketika menikah, bukankah kita berjanji? Nah, itu ya, berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, pada pasangan gitu kan. Nah, jadi ini yang nomor satu sebenarnya ini.
Ini sebenarnya yang nomor satu gitu ya. Jadi kalau ditanya eh, eh, ya mana yang duluan, ya ini dulu gitu. Loh, tapi kan melayani Tuhan kan Tuhan nomor satu, lebih tinggi dari suami, atau Tuhan kan lebih tinggi dari anak-anak, dari keluarga. Betul. Tapi Tuhan juga pernah berkata, segala sesuatu yang kau lakukan untuk orang, untuk orang-orang kecil ya memang Tuhan Yesus katakan, tapi untuk siapa saja itu adalah kita lakukan Tuhan juga kan, ya kan. Jadi itu mungkin yang perlu kita lihat fakta itu ya. Nah, lalu bagaimana supaya bisa maksimal? Ya bijaksana melihat melihat situasi dan kondisi. Kita masing-masing punya situasi kondisi yang berbeda-beda ya Kak ya, di keluarga, di rumah tangga kita masing-masing. Kalau seperti kami, anak-anak udah gede, yang besar juga sudah tinggal kos sendiri, yang nomor 2 juga di Semarang kuliah. Kami dua jam ya, cuma berdua. Jadi mungkin ya beda tentu ketika anak-anak masih kecil. Saya sudah jadi pendeta waktu anak-anak masih kecil, ya tetap aja gitu ya, harus bijak membagi tugas pelayanan dan sebagainya. Lalu yang kedua Kak Betty, bisa kita baca 1 Timotius 3 ya. Memang di situ syarat-syarat bagi diaken ya. Syarat-syarat bagi diaken. Tapi syarat-syarat ini sebenarnya berlaku bukan hanya untuk diaken, tapi untuk pendeta juga, untuk guru sekolah minggu, untuk PDR, untuk setiap orang yang mau memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk melayani Tuhan. Jadi syarat-syarat bagi pelayan ini ya. Saya mungkin baca untuk ayat 11 ya bagi diaken. Demikianlah pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Ayat 12. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Tuh. Ini bukan hanya untuk diaken loh, untuk pendeta juga, ya kan, termasuk untuk kakak abang PDR. Jadi ternyata keluarga juga di 1 Timotius 3 ini ditempatkan pada posisi utama. Jadi kalau saya ganti diaken dengan PDR ya, kalau misalnya kita ganti, atau pendeta deh, pendeta dulu. Pendeta haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Saya ganti lagi dengan PDR. PDR haruslah suami dari satu istri atau istri dari satu suami dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi artinya Kak Betty, keluarga memang harus artinya gini. Saya bahasakan dengan ini ya. Jangan sampai keluarga terabaikan gara-gara pelayanan. Nah, itu mungkin ya. Jangan sampai keluarga terabaikan gara-gara pelayanan. Itu mungkin Kak Betty, jadi bijaklah ya, kita perlu bijaksana, berhikmat, bisa jadi tidak ada yang dirugikan, nah gitu loh ya, kalau saya bahasakan, karena kasihan juga dong kalau misalnya kita melayani tapi ternyata di rumah ada yang menjadi, katakanlah menjadi batu sandungan atau menjadi tidak sejahtera gitu ya. Akhirnya pertanyaan yang paling utama adalah apakah itu menjadi berkat, kan? Mungkin yang kita layani terberkati, tapi ternyata yang kita tinggal tidak merasa terberkati. Bisa jadi begitu ya. Jadi ya saya yakin sebagai PDR kita saling menguatkan, dan tentu melalui kesempatan-kesempatan seperti ini kita diberi hikmat ya, diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa bijak menyikapinya. Begitu Kak Betty. Amang, tapi gini Amang, tapi memang sebenarnya
kalau dalam artian sampai mengabaikan dalam artian kebutuhan dan lain, enggak sih emang. Lebih ke perhatian sih, lebih ke perhatian. Mungkin kayak gini, misalnya kalau lagi Natal, biasanya kan Sabtu Minggu latihan. Sementara biasa memang dari dulu apa namanya sudah terjadwal karena memang waktu weekend itu waktu sama-sama dan memang hanya itu waktu yang bisa dipakai untuk bersama-sama. Nah, perdebatannya tuh terkadang aku rasa untuk weekend itu ya itu memang waktu pelayananku gitu. Nah, gesekannya di situ. Sementara hari Senin sampai hari Jumat saya sudah melakukan tugas saya di dalam kondisi untuk rumah tangga dalam arti gitu. Tapi di Sabtu dan Minggu, misalnya Sabtu latihan Natal, kemudian ada latihan paduan suara, kemudian Minggu, apalagi zaman dahulu kita yang setiap hari Minggu itu ada sermon seperti sekarang. Sementara harusnya kan waktu itu dipergunakan untuk ya misalnya kita keluar sama-sama, makan sama-sama. Nah, menurut saya emang itu kan masih bisa diabaikan lah untuk bersamaan dalam artian untuk makan bersama itu masih bisa diganti harian. Nah, yang kayak gitu-gitu lah yang seringkali akhirnya contoh seperti anak misalnya, mami mah sibuk terus sekarang nggak mau lagi jalan, atau misalnya mami senangnya sekarang sama teman-teman remaja, aku udah sering dicuekin. Padahal sebenarnya kalau kita ajak pun bicara di rumah ya diam-diam aja akhirnya, cuman yang penting secara fisik ada di rumah. Yang terkadang yang seperti itu saya pikir apa bukannya saya tidak mempergunakan waktu muda saya ini dengan maksimal, jadinya kalau hanya hal-hal seperti itu harus saya jalanin terus seperti itu sih ya Mas. Iya, iya. Jadi mungkin dua hal Kak Betty. Yang pertama perlu didiskusikan, dibicarakan, diberi penjelasan, diberi penjelasan gitu ya, diberi pengertian itu satu. Lalu yang kedua diganti harinya Kak Betty. Ya, diganti harinya. Contohnya kalau pendeta kayak saya nggak pernah kenal weekend Kak, justru Sabtu malah nggak bisa kemana-mana persiapan buat besok gitu. Nah, jadi dulu waktu anak-anak saya masih kecil ya, masih SD SMP, itu hari weekend kami itu justru bukan weekend, Senin. Nah, jadi kalau udah Senin gitu anak-anak udah nagih Pak kemana Pak gitu, hari Senin, justru hari Senin, jadi bukan hari Sabtu ya. Hari Senin biasanya karena pendeta liburnya Senin kan ya, Senin biasanya kita lalu pergi kemana keluar gitu. Nah, bisa diganti, di change harinya. Kalau misalnya Sabtu kebetulan ada kegiatan, coba cari hari yang lain yang jadi anak itu merasa oh ya dipenuhi kok gitu loh, bukan jadi kosong, tapi oh ya dipenuhi kok, cuman diganti harinya gitu, yang tadinya Sabtu jadi hari lain itu mungkin. Tapi yang paling utama sih diberi pengertian atau diajak juga anaknya kalau bisa Kak Betty. Jadi kadang-kadang perlu juga diajak terlihat gitu, oh mamiku kerja ini, oh mamiku sedang begini gitu. Jadi dia lihat dan dia dengan melihat kadang-kadang malah jadi mendukung loh. Ya, jadi ketika dia hadir, dia lihat apa yang kita kerjakan, oh ternyata ini, oh iya iya, lalu malah dia jadi tergerak kan, oh berarti ya udahlah, ya deh terusin mam, malah nanti malah jangan-jangan nanti anaknya malah bilang gitu, ya udah terusin, malah nanti diingetin, kami mami ini hari Sabtu nggak PDR, nggak KTB, nanti malah bisa gitu ya kalau dikasih tahu. Kadang-kadang kita hanya beri penjelasan, tapi kan kalau lihat kan lebih langsung gitu. Itu bisa juga jadi satu alternatif. Karena kelas 12 ini emang makanya kadang-kadang saya lagi ibadah remaja itu harus cabut dulu habis ibadah pagi untuk menemani dia untuk karena dia kelas 12 justru kayaknya lagi memang butuh perhatian. Cuman saya kadang-kadang apa ya dosa ya saya sampai akhirnya ada Tuhan seperti itu. Saya justru mengabaikan yang di rumah sampai akhirnya di pelayanan saya merasa terberkati, tapi kok di rumah anak saya kok kayak merasa malah aku dicuekin yang seperti itu. Tapi sebenarnya dicuekin pun anaknya
juga cuek sama kita, jadi serba salah sih emang. Makanya saya terpencil dengan Amang Pendeta Restor kemarin tuh berkali-kali bilang, percuma kalau di gereja berjam-jam, tapi di rumah ada puluhan seperti itu. Oh iya, saya terpencil itu sih Amang. Sebenarnya mungkin di rumah pun dia cuek. Kadang-kadang kan begini, kehadiran kan ada di samping, ada di situ dilihat, dia sudah tenang. Jadi bukan harus ngobrol, harus apa gitu ya. Tapi ketika dia lihat kita ada di rumah, dia udah tentram, udah nyaman gitu, udah seneng gitu. Ya beda dengan nggak di rumah gitu ya. Jadi ya memang apalagi anak zaman sekarang kan gitu. Soalnya kalau kita nggak ada dicari kok. Tapi ketika kita ada dia juga HP-nya melulu kok perhatiannya gitu. Ya kan? Iya, ngajak berantem mulu Amang. Makanya jadi sebenarnya dia butuh perhatian gitu ya. Dan kalau Kak Betty katakan mungkin dia butuh perhatian, bukan mungkin Kak, memang dia butuh perhatian Kak. Ya. Apalagi kelas 12 sekarang ya. Ya, jadi keseimbangan lah, keseimbangan, memberi pengertian, penjelasan, sehingga kita juga nyaman kan, sejahtera melakukan yang ini, ya orang keluarga juga sejahtera yang kita tinggal di rumah gitu. Ya. Oke, yang berikutnya dari Kak DP. Kak DP supaya tetap bersemangat meskipun sudah tua. Emang Kak DP sudah tua rupanya. Kak DP berapa sekarang umurnya? Berapa Kak 17 DP? Abang. Berapa? 17 Baru tahun lebih 17 5 sudah hari. bicara tua-tua. Nantilah itu tua itu. Baru 17 kok sudah bicara tua. Ya. Ya, Biar tipsnya Bang sih. Roni juga Amang supaya Oh Bang gitu. Roni. Iya. Tipsnya sih nggak ada lah ya. Tipsnya ya yang penting kita setia pada motivasi kita ya. Motivasi kita tetap kita pegang. Apa motivasinya? Ya memang melayani Tuhan. Melayani Tuhan, menjadi berkat, melaksanakan tugas panggilan gitu ya. Jadi itu sih yang harus kita ingat, kita pegang teguh. Jangan sampai kita lupa pada motivasi itu ya, dan komitmen itu kan ya, komitmen ya, terutama ya Kak DP ya. Ketika saya misalnya ya ini sharing lah ya, kesaksian berbagi. Ketika ditahbis menjadi pendeta kan harus komitmen. Apa komitnya? Ya semua tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan melalui gereja, melalui pimpinan, melalui pengurus, melalui pusat, akan saya kerjakan sebaik-baiknya semampu saya. Lalu yang kedua, ditempatkan di mana saja, ya kan? Kalau pendeta kan begitu ya, ditempatkan di mana saja harus siap melayani. Gitu. Lalu yang ketiga, sederhana aja mungkin Kak DP, semangat lah. Ya, kadang-kadang memang ada sih yang bisa membuat kita kehilangan semangat kadang-kadang ya. Tapi ingat lagi pada motivasi dan komitmen, jangan hilang semangat, tetap harus melayani gitu. Jadi kayak sekarang ini kan semangat kan? Padahal seperti Bang Roni bilang tadi, saya tadi pagi, bukan hanya tadi pagi, udah 2 hari ini jalan kiri-kiri. Karena ANP-nya lagi kambuh, saraf kejepitnya, tapi ya tugas kan harus dilaksanakan. Makanya kemarin Jumat, karena kondisi itu juga sih, makanya kita geser jadi Minggu ya, puji Tuhan kakak dan abang bersedia digeser jadi hari Minggu malam ini. Ya itu KDP, mau umur berapapun, mau umur 17, mau umur 71, nanti so good aduan, tetap semangat itu ya. Makanya tadi yang Kak Linda bilang kok ada bicaranya ini khotbah ini kok ini sekali gitu, seperti negatif ya, menakut-nakuti. Sebenarnya enggak, tergantung kita lihat dari sisi mana gitu ya. Makanya di penjelasan relevansi yang bagian kedua kan saya bilang chance never come twice, kesempatan memang tidak pernah datang 2 kali, tapi bisa jadi datang kemudian gitu kan. Nah, maka jawabannya saya tulis tadi itu di penjelasan relevansi kan, ingat lagu hidup ini adalah kesempatan. Jadi di usia berapapun kalau kita memang dapat kesempatan,
Ya, siapa tahu besok-besok Kak DP mau dipilih jadi calon sintua, bisa jadi kan. Jangan bilang, aduh aku sudah umur segini atau enggak lah gitu. Siapa tahu ya. Bisa. Nah, itu kesempatan itu bisa kita pakai sebaik-baiknya sehingga bila tiba saatnya nanti kita tak berdaya lagi, kita bisa tersenyum dan berkata, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidupku sudah jadi berkah. Begitu Kak DP, begitu kakak abang sekalian. Mau lihat ya, Mang. Terima kasih, Amang. Gimana Kak Linda udah cukup puas ya? Kak Diana, KDP, bukan Kak Linda, sorry. Sudah, Kak. Makasih, Kak. Berarti Kak DP sudah bisa merasa muda sekarang, sudah bisa seperti anak-anak remaja usianya. Kan tadi dibilang 17 umurnya. Oh iya, iya. Oke, Amang. Ini sudah jam 21.30. Nah, ini kan Amang sepertinya tadi kayaknya memang harus banyak istirahat. Nah, ini kakak abang mau kita tambahin pertanyaan atau mau responnya saja atau mau kita sudahin? Atau mungkin ada yang mau kasih pendapat dari kakak abang? Bang Roni masih ada? Belum untuk sementara Kak El. Aku rasa Amang biar cepat istirahat lah, Amang kan lagi perlu Iya, istirahat ya. kurang sehat. Biar kita lanjut rapat aja. Oke, kalau gitu. Amang gimana? Sebenarnya tadi aku sudah siapin lagu ya, Amang ya. Pas baca pengkhotbahnya itu, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Iya, ini juga sebenarnya lagunya lebih ke hidup ini adalah kesempatan. Dan tadi Amang juga sudah berulang kali ya, Amang ya, mengatakan hidup itu adalah kesempatan. Jadi ya, sangat-sangat berarti gitu kan, Mang. Dan dari karena memang saya tadi gabungnya agak telat, ada kesalahan teknis di PC saya. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil dari pertanyaan dan penjelasan pertanyaan kakak abang dan penjelasan Amang ini cukup singkat bagi saya, Mang. Kesimpulannya yaitu ya, memang hidup ini adalah kesempatan. Jadi ya semasa muda pun kita harus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang melayani Tuhan. Dan semua yang kita lakukan hal-hal itu adalah untuk mempersiapkan kita di masa tua. Mungkin itu kali ya, Mang ya. Oke, Amang. Karena memang atau kita mau nyanyi hidup ini adalah kesempatan, kakak abang ada yang mau pimpin? Kak DP mungkin masa muda tuh lagu kesayangan Kak DP tuh. Oh, ayo Kak DP masa muda. Oh ya, aku lagi meeting, nggak boleh nyanyi. Aku ini Oh gitu. Ya udah kalau gitu biar Amang juga cepet istirahat. Kita tutup aja ya Amang ya dengan doa penutup Amang. Oke kalau gitu. KL mungkin dengan lagu KL sebentar ya, aku mau share lagu masa muda. Oh boleh ya Bang. Nah, sebentar. Karena kita tadi nggak ada nyanyi masalahnya. Iya. Oke. Nanti ditutup sama Amang doa. Sungguh senang jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. La la la
yang ada pada diriku, ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la, masa muda sungguh. Silakan Kak Amang. Oke, Abang, terima kasih lagunya. Amang, boleh kita tutup dalam Baik, dari mari kita Abang. berdoa. Allah Bapa kami di surga, Tuhan kami yang kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami di dalam kasih setia dan rahmat-Mu yang tidak berkesudahan. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, kasih-Mu. Terima kasih terutama untuk waktu yang indah pada malam hari ini, kami sudah boleh bersama-sama melaksanakan sermon pendamping remaja. Bapa dalam surga, firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, agar di masa-masa muda ketika kami masih kuat, sehat, masih berenergi, biarlah Tuhan tolong kami, beri hikmat pada kami, sehingga kami dapat memakai masa-masa dalam kehidupan kami ini sebaik-baiknya. Khususnya bagi anak-anak Tuhan, para kakak dan abang pendamping remaja, yang telah berkenan dengan sukacita, sukarela memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya, untuk melayani Engkau melalui pelayanan KTB di kelompok remaja di HKBP Serpong. Berkati para pendamping remaja, beri kesehatan, damai sejahtera, sukacita, semangat bagi mereka di dalam menjalani hari-harinya, terutama di dalam melakukan tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah pelayanan remaja. Beri hikmat dan akal budi juga kepada para pendamping remaja, khususnya agar dapat membagi waktu sebaik-baiknya antara pelayanan KTB, pelayanan remaja, dan keluarga, juga pekerjaan mereka, di mana mereka harus melakukan segala tugas tanggung jawab mereka. Bapa dalam surga, berkati seluruh pendamping remaja, berkati juga keluarganya, anak-anaknya, orang-orang yang mereka kasihi dimanapun berada Tuhan, agar mereka juga boleh merasakan berkat Tuhan tercurah melalui kakak dan abang pendamping remaja.
di tengah-tengah pelayanan, juga di tengah-tengah keluarga. Kami juga bawa dalam doa ini para remaja HKBP Serpong, khususnya murid-murid dari kakak dan abang di dalam pelayanan kelompok KTB. Berkati mereka Tuhan di masa-masa sekolah mereka, di masa remaja. Beri hikmat dan akal budi juga kepada mereka agar mereka benar-benar dapat memprioritaskan hal yang harus mereka prioritaskan dalam hidup, agar mereka dapat memanfaatkan, memakai waktu yang Tuhan berikan pada mereka sebaik-baiknya. Beri kekuatan iman pada anak-anak remaja Tuhan, agar mereka dapat terhindar dari godaan cobaan yang dapat menyeret mereka dalam dosa. Berkati mereka, terutama yang menghadapi tugas-tugas pelajaran, ujian, pekerjaan rumah di sekolah, agar mereka semua dapat mengerjakannya dengan baik, dapat mendapat nilai yang baik, sehingga bertambah-tambahlah sukacita para orang tua, seluruh keluarga juga, kakak dan abang PDR, sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Kami bawa dalam doa ini juga bagi anak Tuhan, bagi Rogate Utahayan, berkati dia yang mungkin masih menjalani pengobatan, perawatan, berkati para dokter yang merawatnya, mengobatinya, agar semuanya Tuhan pakai menjadi sarana untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan baginya. Beri kesabaran, ketabahan bagi Rogate, juga bagi kedua orang tuanya. Terima kasih Bapak. Segala tugas-tugas yang masih harus kami jalankan di tengah-tengah pelayanan PDR, ya Tuhan, kiranya Tuhan beri kekuatan bagi kami, sukacita dan semangat, sehingga kami tetap bersemangat menjalankannya, melakukannya, dan Tuhan pakai kami menjadi saluran berkat melalui talenta yang Tuhan karuniakan pada kami, khususnya melalui pelayanan yang kami layankan bagi anak-anak remaja. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Kiranya Tuhan menyertai kami senantiasa juga di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan tentram, dengan nyenyak malam ini, dan besok pagi bangun di hari yang baru dengan tubuh yang segar, dengan semangat untuk melanjutkan, melakukan segala tugas-tugas aktivitas kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami ini di dalam satu nama yang indah, nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada penjahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mate godang amang pandita nami. Oraslah. Tetap semangat melayani kakak abang. Tetap selalu semangat amang.